Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah sejarah desa yang pada masa lampau pernah wujud di masa kerajaan Tanjung Pura era Sukadana. Desa tersebut adalah Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sejarah desa Rantau Panjang ini ditulis oleh Hasanan, yakni kepala desa terpilih pada tahun 2018. Adapun sumber dari pembahasan ini berdasarkan dari berbagai literatur yang dihimpun selama bertahun-tahun. Selamat menyaksikan. Penduduk desa Rantau Panjang pada masa lampau berasal dari pesisir pantai Pelintu, Batu Teritip, dan Pekajang. Daerah ini sekarang masuk dalam wilayah Dusun Mentubang, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan dari literatur sejarah yang ada, kemudian dari cerita rakyat yang berkembang dari masa ke masa sekitar tahun 1700-an hingga 1800-an, warga di masa kerajaan Tanjung Pura yang berpusat di Sukadana berpindah ke Matan, yakni menjelang berakhirnya masa jabatan Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafiuddin yang memiliki anak yaitu Gusti Zakarnegara atau Sultan Muhammad Zainuddin. Ialah yang memindahkan pusat kerajaan Tanjung Pura era Sukadana ke Matan yang selanjutnya disebut sebagai Kerajaan Matan. Sebelum memindahkan ke Matan, pusat kerajaan Tanjung Pura era Sukadana sempat berpindah ke Mulia, tepatnya di sepanjang Sungai Mulia, yang saat ini adalah lokasi Desa Rantau Panjang dan Harapan Mulia. Pada masa itu, sungai yang saat ini disebut sebagai Sungai Rantau Panjang disebut oleh George Muller yang pernah datang ke Pulau Borneo pada tahun 1822 sebagai Sungai Mulia. Bahkan Giri Mustika yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin disebut Muller sebagai panembahan yang berasal dari Mulia, dengan teks aslinya adalah Panembahan Van Moliau. Dan hingga akhir hayatnya Giri Mustika berdiam di Mulia yang kemudian dimakamkan di Bukit Laut. Areal sekitar Terus Jawa diduga sebagai pemukiman dan tempat berdiam Giri Mustika di abad ke-17. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai peninggalan yang ditemukan di sekitar area terusan Jawa tersebut, seperti keramik utuh yang ditemukan oleh Usulehan pada tahun 2012 serta pecahan-pecahan keramik dan benda-benda arkeologis yang lainnya. Namun sayangnya areal ini belum dilakukan penelitian lebih lanjut guna membangun konstruksi sejarah yang berkelanjutan untuk Tanjung Pura era Sukadana dan Kerajaan Matan. Pada masa Giri Mustika banyak peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya adalah masa transisi perpindahan kerajaan dari Sukadana ke Matan. Yang kedua, bertemunya antara Raja Tengah dari Brunei yang menikah dengan Ratu Surya Kesuma, yakni adik kandung dari Giri Mustika, yang kemudian melahirkan Raja-Raja Sambas di kemudian hari. Dan yang ketiga, diutusnya Gusti Lekar, yakni adik kandung dari Giri Mustika, untuk mengamankan gangguan Lanun di sebelah Sungai Kapuas, hingga akhirnya Gusti Lekar mendirikan Kerajaan Meliau dan Tayan di sebelah Sungai Kapuas. Dari Trah Tanjung Pura lah banyak raja-raja di Borneo ini menyebar di seantero negeri. Pindahnya pusat kerajaan Tanjung Pura ketika itu sebab banyak dinamika yang terjadi di dalam kerajaan maupun luar kerajaan, dari mulai perang hingga serangan perampok Lanun atau bajak laut. Selama kurang lebih 100 tahun, Sukadana dan sekitarnya menjadi kota mati atau yang biasa hingga saat ini disebut sebagai Padang Tekuko. Setelah Tengku Akil datang di abad ke-19 dan menjadi raja, maka Sukadana kembali menjadi ramai. Selain pusat pemerintahan yang berpindah ke Matan, penduduk Tanjung Pura juga ikut berpindah mencari tempat pemukiman yang aman, yang menetap di Tambak Rawang atau Gunung Sembilan, dan sekitarnya juga pindah ke Kampung Bukang, Banjur, Kembereh, dan lain sebagainya. Ada yang juga ke Gerai atau Gorai, Kalam, Simpang 2, Balai Bekuak. Kemudian ada yang menuju ke Balai Pinang, Balai Semandang, Laur, Kualan, dan lain-lain.
Bukan hanya warga Sukadana, Tambak Rawang, dan Pelerang yang hijrah ke hulu Sungai Simpang. Mereka mencari tempat yang lebih aman. Warga yang menetap di Pelintu, Batu Teritip, dan Pekajang juga ikut pindah. Pindahnya warga Pelintu dan Batu Teritip dan Pekajang bukan ke hulu Sungai Simpang, akan tetapi menyusuri Sungai Rantau Panjang yang pada masa itu disebut oleh George Muller sebagai Sungai Mulia, yakni pada tahun 1822. Ketika itu Muller datang ke Pulau Borneo dan singgah ke Kerajaan Matan Tanjung Pura. Mereka menetap di Dungun Karu, terus Landak, Sungai Siput, dan terus Jawa. Dari kelompok keluarga inilah menjadi cikal bakal lahirnya Kampung Rantau Panjang yang saat ini disebut sebagai Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sejarah Terusan Jawa merupakan terusan atau galian tangan manusia. Selain sebagai daerah pemukiman, terusan ini dibangun untuk memperpendek alur transportasi ke hulu Sungai Rantau Panjang. Maklum, pada saat itu transportasi air menjadi andalan utama. Dengan membangun terusan, jarak tempuh yang awalnya adalah 7 tanjung atau kurang lebih 5.000 meter menjadi hanya 500 meter saja. Pada awal warga tersebut menetap di Rantau Panjang. Pekerjaan utama mereka adalah berladang atau menanam padi. Ada yang menanam kelapa dan tanaman perkebunan lainnya. Mereka membangun pemukiman di tepi Sungai Rantau Panjang. Selama puluhan tahun mereka menetap di Dungun Karu, terus Jawa, dan terus Landak. Sekitar tahun 1822 Masehi, sebagian dari mereka memutuskan menetap di hilir Sungai Rantau Panjang. Kampung ini mereka sebut sebagai Sungai Bagan. Alasannya karena kondisi negeri sudah aman dan mendekat ke muara sungai, agar transportasi air lebih dekat. Sungai Bagan bermakna sungai yang menjadi tempat bermukim sementara. Bagan ialah sinonim dari pondok atau rumah kecil, tempat bernaung atau sementara. Biasanya bagan merupakan pondok untuk tempat beristirahat setelah bekerja, baik bekerja di hutan, sungai, maupun di laut. Selama berpuluh-puluh tahun warga tersebut menetap di Sungai Bagan. Kehidupan mereka aman dan tentram. Kebutuhan pangan mereka terpenuhi dari hasil berladang. Mereka membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Masing-masing warga menggarap lahan panjangnya lebih dari 1 km, sedangkan pemukiman mereka tetap di pinggir Sungai Rantau Panjang, yakni Kampung Sungai Bagan. Semakin hari jumlah atau populasi mereka semakin bertambah. Muncul niat mereka membangun jalan poros atau jalan utama. Jalan yang mereka bangun persis di pertengahan lahan mereka, sekitar 500 meter dari pinggir sungai. Secara swadaya, warga Sungai Bagan membangun jalan tersebut dengan galian tangan. Jalan pertama ini jaraknya antara jembatan Koperasi hingga perbatasan Dusun Tembok Baru dengan Ampera sekarang, yaitu sekitar 1 km saja. Setelah jalan selesai dikerjakan, warga kampung Sungai Bagan sepakat membangun pemukiman mereka di jalan baru tersebut. Mereka menyebut jalan baru itu dengan sebutan Tembok Baru. Tembok adalah dalam bahasa Melayu merupakan jalan. Tembok Baru artinya jalan baru. Jalan ini menjadi cikal bakal jalan provinsi saat ini. Seiring berjalannya waktu, Kampung Sungai Bagan berubah nama menjadi Kampung Tembok Baru. Nama ini melekat hingga sekarang dan menjadi nama dusun yang ada di Rantau Panjang. Bahkan orang dari Desa Harapan Mulia sekarang, sebagian masih menyebut Rantau Panjang sebagai Tembok Baru. Situs peninggalan warga Tembok Baru yang masih tersisa adanya kuburan tua yang terletak di RT 06 Dusun Tembok Baru. Jumlah penghuni kuburan ini lumayan banyak, namun sayang nisan kuburan ini telah lapuk dimakan usia. Saat ini yang tersisa hanya 2 kuburan saja, sebab nisan kuburan tersebut terbuat dari kayu belian. Tak satu pun yang mengetahui sejak kapan pemakaman Muslim di Dusun Tembok Baru tersebut telah ada, dan tidak satu pula yang mengetahui dari silsilah siapa penghuni kuburan tersebut. Cerita yang berkembang di masyarakat, kuburan tersebut merupakan kuburan dari warga Rantau Panjang yang pertama, yaitu warga Kampung Sungai Bagan atau Kampung Tembok Baru.
Bukan hanya di Dusun Tembok Baru, warga menemukan situs pemakaman tua. Di seberang Sungai Rantau Panjang, persis berhadapan dengan dusun ini, dijumpai situs-situs kuburan tua yang tersebar di beberapa titik. Tidak ada yang mengetahui siapa yang dimakamkan di kuburan tersebut. Diduga yang dimakamkan di sana ialah warga penghuni awal dari Rantau Panjang. Memang jika kita melihat dari peta tahun 1922 untuk desa Rantau Panjang pada masa itu, penduduknya masih banyak bermukim di tepian sungai, serta jalan pada masa itu adalah ke arah seberang sungai. Mari kita perhatikan sejenak peta tahun 1922 ini dengan seksama. Semakin tahun penduduk kampung Tembok Baru semakin berkembang. Warga yang datang dari luar kampung terus bertambah sebab di bumi ini bercocok tanam sangat menghasilkan. Hasil tangkapan sungai dan laut cukup melimpah. Hamparan hutan dan seisinya memberikan kehidupan buat penghuni kampung tersebut. Melihat perkembangan Tembok Baru sekitar 1835, warga yang masih menetap di Terus Jawu dan Sungai Siput dan sekitarnya memutuskan untuk pergi ke hilir Tembok Baru. Kampung tua yaitu Terus Jawu dan Sungai Siput mereka tinggalkan. Mereka membangun tempat tinggal baru di Tembok Baru. Saat itu belum diketahui jejak kepemimpinan di Sungai Bagan atau Tembok Baru. Sejarah yang dituturkan dari cerita masyarakat secara turun-temurun kepemimpinan di Desa Rantau Panjang diketahui ada sejak tahun 1912, yaitu pada masa pemerintahan Gusti Panji alias Panembahan Suryaningrat dengan pusat pemerintahannya di Simpang Matan. Sekitar 100 tahun, yaitu 1724 hingga 1912, tidak terekam kepemimpinan di Desa Rantau Panjang. Hanya Endut alias Abu Kasim yang terekam dalam benak masyarakat Rantau Panjang sebagai pemimpin pertama Rantau Panjang. Tercatat Endut menjadi dukuh atau kepala kampung pada tahun 1912. Sebelumnya tidak diketahui secara pasti. Kisah selanjutnya, kepemimpinan Desa Rantau Panjang terbagi dalam 5 masa, yakni masa kerajaan dan era kolonial Belanda dan masa kerajaan pada era pendudukan Jepang, kemudian pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Kisah selengkapnya pada era-era tersebut akan kami sambung pada episode selanjutnya di channel Kayong TV. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan tayangan ini. Sampai jumpa dan salam budaya.